Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holib Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal limnologi. Jurnal ini telah saya review, kemudian akan saya jelaskan. Ini jurnal yang akan saya review adalah karakteristik habitat berang-berang cakar kecil di Ujonga sama 3 Aceh Barat. Ini merupakan sampul awal jurnalnya. Judul asli jurnal ini adalah Habitat Characteristic of Small Claw Otter Anonyx cinereus in Ujonga sama 3 West Aceh. Nah, jurnal ini dipublikasi di Jurnal Natural volume 15 nomor 1 2015. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Abdullah M. Ali S dan Ufa Hansri Ar-Rasyid. Nah, kemudian ini merupakan tempat penelitian mereka di Ujonga sama 3 Aceh Barat. Kenapa sih mereka ingin membahas berang-berang? Ternyata berang-berang cakar kecil ini sudah jarang dijumpai di alam. Kemudian keberadaan berang-berang cakar kecil ini penting bagi ekosistem, terutama sebagai pengatur dari hama yang sering menyerang para petani. Kemudian berang-berang ekor kecil ini salah satu mamalia semi akuatik yang unik. Nah, kemudian di Ujonga sendiri masih banyak dijumpai berang-berang cakar kecil. Nah, mereka ingin mengetahui habitat di Ujonga yang menjadi tempat-tempat atau keberadaan dari berang-berang cakar kecil. Nah, habitat berang-berang cakar kecil yang ada di Ujonga ini setelah mereka telusuri ternyata berupa rawa, sawah, sungai, dan hutan rumbia. Nah, keberadaan dari atau habitat dari berang-berang ini emang tidak bisa jauh dari air karena mereka merupakan hewan mamalia semi akuatik yang dimana mereka tinggal dan mencari makan khususnya dekat perairan. Nah, ini merupakan kondisi fisik habitat berang-berang cakar kecil yang ada di Ujonga Aceh Barat. Nah, dari kondisi fisik habitat sawah, sungai, rawa, hutan rumbia, mereka memiliki baik vegetasi maupun material sarang, suhu, dan derajat keasaman yang berbeda. Nah, seperti pada sawah, material sarang yang dipakai untuk membuat sarang oleh berang-berang cakar kecil itu menggunakan semak-semak. Di sungai, rawa pun demikian. Sedangkan pada hutan rumbia, berang-berang tersebut tidak menggunakan semak-semak sebagai material pembuatan sarang, tetapi menggunakan kayu yang berlubang. Nah, ini merupakan hal yang cukup menarik. Kenapa ketika di hutan rumbia menggunakan kayu yang berlubang. Kemudian untuk suhu sendiri karena merupakan hampir di satu daerah yang sama, maka suhu ini tidak terlalu berbeda, kan, tetapi derajat keasaman menunjukkan hal yang berbeda. Pada sawah derajat keasaman setelah diukur itu menunjukkan 6,5, untuk sungai 6,7, rawa 6,5, dan hutan rumbia 6,5. Kemudian untuk vegetasi sendiri berbeda-beda dari sawah, sungai, rawa, dan hutan rumbia. Dari sawah didominasi oleh padi dan alang-alang. Untuk sungai, rumput gajah, kangkung, eceng gondok, dan lampuyang. Kemudian di rawa didominasi oleh alang-alang, genjer, dan keladi. Kemudian hutan rumbia tentu saja didominasi oleh hutan rumbia dan juga oleh paku-pakuan. Nah, kondisi fisik habitat ini mempengaruhi dari keberadaan dari si berang-berang cakar kecil. Nah, kemudian makanan berang-berang cakar kecil yang ada di Ujonga ini antara lain moluska, krustasea, ikan kecil. Nah, kenapa di awal tadi saya sebutkan bahwa berang-berang cakar kecil ini sangat penting bagi ekosistem, karena berang-berang cakar kecil ini bisa menjadi sahabat petani, yang dimana bisa
menjadi predator bagi moluska dan juga krustasea. Nah, yang dimana moluska seperti keong mas ini sering menjadi hama terutama di daerah pesawahan. Nah, setelah mereka mendata keberadaan dari berang-berang sekar kecil, mereka mendapati bahwa ternyata dari keempat habitat, daerah pesawahan lah yang paling banyak terdapat berang-berang ekor kecil. Karena berang-berang ekor kecil merupakan hewan yang berkoloni, maka di daerah pesawahan ditemukan beberapa koloni, di mana ditemukan lebih dari 5 individu di daerah pesawahan. Kemudian jarak dari sarang ke sumber air itu sangat dekat, kurang lebih 0 sampai 25 meter. Nah, kemudian jarak air dari ke lokasi kotoran juga diketahui kurang dari 0 sampai 25 meter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berang-berang ekor kecil ini bukan merupakan hewan penjelajah, tetapi hewan yang beraktivitas tidak jauh dari sarangnya. Nah, dari berbagai kondisi yang ada di Ujungga ini masih memungkinkan akan keberadaan dari si berang-berang cahaya kecil. Jadi masih dengan kondisi yang sangat asri, kemudian kondisi habitat yang dimana banyak daerah perairan seperti rawa, sungai, sawah, dan juga hutan rumbia, maka keberadaan dari berang-berang cahaya kecil yang ada di sana juga cukup melimpah. Nah, mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.